Ini sekedar contoh saja. Contoh kita menjaga keimanan. Di masa-masa yang seperti ini yang banyak kita dapat berita sana sini, yang pegang WA, pegang medsos, ya ada media sosial ini dan macam-macam. Saya agak kadang-kadang melas juga, kesian gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol pas datang walimah Ustadz Muhammad Faiz dengan putrinya Ustadz Abu Ali Pak Ishaq hafizahullah ta'ala. Kumpul ya dengan sebagian teman, ngobrol ya. Terus yang dibahas itu masalah COVID. Yang dibahas masalah COVID. Cerita tetangganya. Wah, kemarin ya tetangga saya jantung, sakit jantung. Ketika meninggal itu diproses jenazahnya dengan protokol COVID. Berarti rumah sakit yang ngurus ya. Kemudian setelah 3 hari hasil swabnya keluar, ternyata negatif. Terus mengeluarkan ungkapan begini, tapi sama rumah sakit di COVID-kan. Perhatikan ucapannya, di COVID-kan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur beringatkan, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ucapan-ucapan seperti itu kalian anggap itu remeh. Itu kaitan dengan pemberitaan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Pemberitaan seperti itu. Ya, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Bisa jadi di sisi Allah itu berat. Ucapan seperti itu. Tugas kita jamaah sekalian, saya dulu pernah menyampaikan pesan dari sebagian salaf. Idza ra'aita min akhika syai'an tunkiruhu faltamis lahu udhran ila sab'ina udhran. Ketika engkau melihat ada sesuatu yang kamu ingkari dari saudaramu, cari 1 sampai 70 uzur. Ya. Kita mengucapkan seperti itu, kita belum tabayun. Apakah betul rumah sakit itu ingin meng-COVID-kan pasien? Ya. Kalau mengucapkan seperti itu, dia belum tabayun ke rumah sakitnya, masuk kepada sabda Nabi SAW, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati dengan prasangka, karena prasangka itu sedusta-dustanya ucapan. Ucapan yang paling dusta. Ya. Kalau ada perkara seperti itu, tugasnya tabayun. Saya enggak dengar cerita dari tangga saya, cuma dengar begitu aja. Beberapa hari berikutnya saya langsung datangi dokter-dokter. Saya kalau ada masalah begitu langsung ke dokter saya. Alhamdulillah tetangga saya dokter-dokter. Ya, banyak. Dan rata-rata spesialis semua. Rata-rata. Sepekan sekali saya punya pertemuan dengan dokter. Hari Sabtu pada subuh saya punya pertemuan dengan dokter. Dan diantara yang tak bahas ini selalu seperti itu. Ya, karena saya masih memegang firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada orang yang berpengetahuan. Saya dalam masalah Covid ini orang awam. Ya, saya enggak ngerti apa-apa. Awam nol saya masalah Covid, enggak ngerti apa-apa. Ya. Tugas saya tanya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau kembalikan kepada Rasul atau kepada ulil amrinya, pemerintahnya dan ulamanya. Ya, maka saya enggak pernah gubris video apapun tentang masalah Covid. Enggak pernah sedikit pun saya gubris. Sekalipun yang ngomong adalah dokter. Karena itu video saya enggak pernah pegang. Sekalipun yang ngomong di video itu adalah ustadz, saya enggak pernah pegang ngomongan siapapun yang asalnya dari video. Enggak pernah. Kecuali itu resmi. Pemerintah, MUI, 2 itu saja. Selain pemerintah, MUI, saya enggak pernah pegang ngomongan siapapun masalah Covid. Tidak pernah. Sehingga nantinya kalau saya ditanya sama Allah, saya punya
hujjah firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa ayat 83. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Karena saya tidak ngerti apa-apa masalah ini. Saya langsung datangi dokter. Dok, ada berita-berita seperti ini. Itu gimana sebetulnya duduk permasalahannya kok bisa muncul ucapan-ucapan tuduhan seperti itu. Alhamdulillah ya, karena tugas saya tabayun, saya dapat penjelasan. Gini Ustaz, kita punya prosedur ya, ini saya mewakili, saya enggak ada yang bayar, tapi saya mewakili para dokter. Dan dokter yang saya tanya semuanya itu dokter yang ngaji. Tak sebutkan semuanya dokter salafi ya, enggak ada yang enggak ngaji. Saya tanya semua dokter yang ngaji. Itu begini Ustaz, kita punya prosedur yang kita tidak berani untuk menyelisihi, karena ini sudah datang dari pusat. Kalau ada pasien ya, punya gejala jantung, ginjal, paru-paru, sekalipun itu enggak langsung dengan urusan pernafasan. COVID itu kan kaitannya dengan pernafasan, yang dikenal seperti itu. Tapi mereka mengatakan, tapi virus ini yang kami tahu ya, yang mereka tahu lebih mending daripada yang saya tahu. Yang kami tahu ini merusak secara sistemik tubuh manusia. Tidak hanya masalah pernafasan, ini kemana-mana ya. Maka kalau ada pasien punya gejala, entah itu jantung, entah itu ginjal, entah itu apa ya, maka langsung punya gelar pasien ini oleh rumah sakit, namanya pasien suspek COVID, dugaan kuat. Langsung punya label itu. Dia punya dana khusus, dia punya kamar khusus. Langsung, hanya sekedar dugaan kuat, langsung khusus ini pasien. Protokolnya khusus, prosedurnya khusus. Kecuali sampai jelas bahwa dia negatif. Selama belum jelas kalau dia negatif, kita masih pasang dugaan dia COVID. Ini prosedur dari pusat, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti ini memang prosedurnya. Masalahnya hasil swab itu nggak bisa sehari langsung keluar. Kenapa? Ngantri. Ya, belum mengatakan Margono saja, rumah sakit tingkat provinsi paling cepat keluar hasil swabnya 1 hari, paling cepat. Karena ngantri. Puskesmas, rumah sakit daerah-daerah itu bisa 3 hari, bahkan bisa lebih karena ngantri. Lah, kalau hasil swabnya belum keluar sudah qadarullah meninggal duluan. Memang kita diperintah oleh pusat mau tidak mau prosedurnya tetap prosedur suspek COVID, senajan belum keluar hasilnya. Wajar kalau kemudian diprosedurkan COVID secara kematiannya, kemudian 2 hari 3 hari kemudian baru keluar hasilnya ternyata negatif. Nggak ada maksud sama sekali untuk merubah status negatif jadi positif. Itu semua prosedur karena belum ketahuan ya. Sudah, tabayun saya selesai ya. Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dengan demikian hati kita lebih tenang sudah ya. Kita semuanya punya landasan, punya argumentasi ya. Dan kita memikirkan apa yang sekiranya nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka sekedar saja ya, itu hal-hal yang perlu untuk saya sampaikan. Contoh pada hari-hari ini untuk bisa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai luntur ya, jangan sampai kehilangan keimanan kita di masa-masa yang sulit seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.